Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tangguh Fernanda dari kelas MNJ 23A dengan NPM 234111050. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen. Apa itu rekrutmen? Definisi rekrutmen adalah proses mencari, menyaring, dan mempekerjakan orang secara aktif untuk suatu posisi atau pekerjaan. Proses perekrutan mengacu pada seluruh prosedur, mulai dari perencanaan hingga onboarding karyawan baru menjadi bagian dari tim perusahaan. Istilah rekrutmen berkaitan dengan prosedur yang meliputi identifikasi calon kandidat, penyaringan, wawancara, pelatihan, dan penempatan. HR bertanggung jawab untuk melaksanakan rekrutmen karena pekerjaan ini bertujuan menyaring sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi. Perusahaan besar mungkin memiliki banyak tim HR, seperti asisten HR dan headhunter. Sementara, perusahaan yang lebih kecil mungkin hanya memiliki satu karyawan yang melakukan semua prosesnya. Di samping itu, banyak juga perusahaan yang menggunakan strategi outsourcing untuk merekrut karyawan. Tujuan rekrutmen. Rekrutmen adalah proses yang dilakukan perusahaan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Tujuan rekrutmen adalah mencari seorang guna mengisi suatu posisi. Kebutuhan perusahaan dapat dipetakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Umumnya posisi yang perlu diisi sudah direncanakan sejak awal. Yang kedua, menjaring data pencari pekerja. Ketika HR atau tim publikasi menyebarkan lowongan kerja melalui portal online, tentu banyak pelamar yang akan mengirimkan CV atau resume, meskipun nantinya akan disaring dalam berbagai tahapan. Data yang dimiliki oleh HR dapat menjadi informasi berharga apabila perusahaan ingin mencari kandidat untuk posisi serupa. Yang ketiga, memilih kandidat ideal. Tujuan rekrutmen adalah pastinya mencari kandidat yang ideal. Sementara untuk kandidat yang tidak memenuhi syarat dapat langsung didiskualifikasi agar proses seleksi bisa efektif. Itulah sebabnya hanya mereka yang benar-benar berkompeten saja yang bisa lolos ke tahap seleksi akhir atau wawancara kerja. Yang keempat, pemberdayaan sumber daya manusia. Dengan adanya rekrutmen, maka akan lebih banyak sumber daya manusia yang dapat diberdayakan. Tidak hanya untuk keuntungan perusahaan, tetapi juga pelamar yang mencari pekerjaan. Dalam proses memperdayakan sumber daya manusia, perusahaan juga akan meramalkan sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Metode rekrutmen karyawan. Di dalam praktiknya terdapat dua metode rekrutmen yang umum digunakan perusahaan. Metode itu adalah metode terbuka dan tertutup. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, metode rekrutmen tertutup. Close recruitment atau metode rekrutmen tertutup adalah proses perekrutan yang dilakukan di internal perusahaan. Jadi pencarian calon karyawan dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Biasanya ini dilakukan dengan cara vertikal dan horizontal. Cara vertikal dilakukan dengan demosi atau penurunan jabatan. Langkah ini jarang terjadi kecuali karyawan tersebut memang tidak mampu mengerjakan beban tugas atau melanggar peraturan yang pada akhirnya terjadi penurunan jabatan. Sedangkan Cara horizontal dilakukan dengan cara merotasi jabatan karyawan pada level yang sama. Ada beberapa kelebihan metode perekrutan tertutup, diantaranya meningkatkan semangat kerja karyawan, meminimalisir kesalahan dalam proses rekrutmen, loyalitas karyawan jadi terbentuk, membantu tim HRD untuk mengambil keputusan yang lebih baik berdasarkan data performa dan kompetisi karyawan. Menghemat waktu dan biaya pelatihan karyawan baru, dapat mendongkrak pengembangan diri karyawan. Sedangkan kekurangan dari metode ini yaitu kandidat dapat disaring lebih sedikit, senioritas sering menjadi hambatan dalam promosi jabatan, dan membuat karyawan yang memiliki kemampuan jarang punya kesempatan untuk mengisi posisi yang kosong. Tidak cocok untuk ditetapkan di semua departemen atau divisi kerja, terutama untuk divisi yang memerlukan kreativitas dan inovatif. Yang kedua, metode rekrutmen terbuka. Rekrutmen terbuka adalah metode perekrutan yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan. Metode ini lebih digunakan pada saat perusahaan melakukan ekspansi bisnis karena membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak. Di dalam rekrutmen terbuka ada beberapa strategi yang dapat dilakukan seperti iklan lowongan pekerjaan,
Perusahaan akan memasangkan iklan lowongan pekerjaan baik di media offline dan online. Yang kedua, employee referral. Perusahaan juga dapat menggunakan rekomendasi dari internal perusahaan atau employee referral. Karyawan bisa merekomendasikan orang-orang yang mereka kenal yang dirasa sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, lembaga pemerintahan. Dinas Ketenagakerjaan memiliki layanan iklan lowongan kerja yang bisa dimanfaatkan di perusahaan untuk melakukan kandidat yang potensial. Jasa rekrutmen. Perusahaan bisa meminta bantuan jasa rekrutmen untuk mencarikan kandidat yang paling sesuai dengan kualifikasi mereka. Nantinya tugas perusahaan hanyalah menyediakan kriteria dan keahlian, lalu jasa rekrutmen yang akan mengurus seluruh proses seleksinya. Lalu, perusahaan hanya tinggal memilih beberapa kandidat yang sesuai. Metode rekrutmen terbuka memiliki beberapa kelebihan, diantaranya mendapatkan karyawan dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan. Karyawan baru bisa membawa ide segar dalam menyelesaikan tugas. Metode ini cocok sekali untuk perusahaan yang baru berkembang. Adapun kekurangan yang meliputi memerlukan biaya yang cukup besar untuk memerlukan iklan dan proses perekrutan lainnya. Waktu yang dibutuhkan cenderung lebih lama karena perlu dilewatkan berbagai proses penyaringan kandidat dan seleksi. Bisa menurunkan semangat kerja karyawan yang sudah ada. Karyawan baru dan karyawan lama bisa jadi kurang kompak. Proses rekrutan dari awal hingga akhir. Yang pertama, mendata posisi perusahaan dan kebutuhan tenaga kerja. Tahap awal rekrutmen adalah mendata tenaga kerja yang diperlukan terlebih dahulu. Data ini mencakup jabatan, gaji, urgensi, dan keperluan open rekrutmen ke perusahaan luar atau mutasi karyawan internal. 2. Mengatur proses perekrutan. Jika hasil analisis telah rampung, maka proses selanjutnya dalam perekrutan adalah mengatur perekrutan. HRD dan tim rekrutmen bisa mengatur ingin mengumumkan informasi tentang lowongan pekerjaan tersebut di mana saja. Anda juga perlu menentukan alur perekrutan seperti apa. Yang ketiga, memasang iklan dan distributor informasi. Setelah selesai direncanakan, maka kini saatnya untuk mengeksekusi. Umumnya karyawan lain juga akan membantu menyebarkan berita ini. Anda dapat mempromosikan info lowongan kerja tersebut di media sosial perusahaan, media sosial khusus Infoloker, dan platform pencarian pekerjaan lainnya. 4. Proses lamaran dan wawancara kerja. Tahap berikut dalam proses perekrutan adalah lamaran dan wawancara kerja. Perusahaan yang melakukan perekrutan biasanya menerima banyak email atau surat lamaran setelah iklan dipasang. Yang kelima, seleksi calon karyawan. Tahap selanjutnya dalam rekrutmen adalah memutuskan kandidat mana yang paling sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang memenuhi syarat. Saat proses wawancara, HR dapat mengabari setiap pelamar untuk mengucapkan terima kasih kepada kandidat yang tertarik namun belum lolos. Yang keenam, onboarding karyawan baru. Onboarding karyawan baru menandai selesainya proses rekrutmen. Biasanya proses onboarding ini dimulai dengan perkenalan, berkeliling tempat kerja untuk menciptakan suasana yang nyaman, dan menetapkan prosedur kerja sesuai dengan kontrak kerja. Sekian penjelasan saya tentang rekrutmen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.